kajian kasih ngabisin tayang mana ya pertengahan terakhir wasalis ar-ridah wa hiya qatul Islam itu ya wa idza imtana asyara'an istimalul ma'i fi udwin itu kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Wasalis udah yang ketiga. Ini kemarin yang ketiga daripada perkara yang membatalkan tayamum. Yang ketiga yang terakhir adalah qat'ul Islam. Jadi tayamum batal dengan sebab murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, itu sudah dibahas kemarin. Kemudian selanjutnya wa idza imtana'a. Wa idza dan apabila imtana'a tercegah syar'an, tercegahnya menurut syarat, terhalang menurut syar'an, menurut agama, tercegah dari apa? Isti'malul ma'i, menggunakan air fi udwin, di anggota badan. Fa in lam yakun, maka apabila tidak ada alaihi, di atas udwin anggota badan apa satirun yang menutupi, wajaba maka wajib alaihi atas si orang yang tayamum apa at-tayammumu, tayamum. Wa ghuslu shahih, dan wajib membasuh yang sehat. Wala tartiba, dan tidak ada tartib, runtutan tertib bainahuma, di antara tayamum dan membasuh yang sehat. Jadi apabila seseorang masih bab tayamum, apabila seseorang tercegah untuk menggunakan air ya, tapi tercegahnya uzurnya karena uzur syarat, entah itu sakit atau luka yang memang tidak boleh terkena air ya. Kalau terkena air bukan makin baik, makin parah umpama ya. Di dalam anggota badannya ya, apabila dia terlarang atau tercegah untuk menggunakan air, maka apabila tidak ada yang menutupi di anggota badannya, wajib alaihi tayamum, maka wajib baginya tayamum ya. Maka wajib tayamum apabila dia tercegah untuk menggunakan air ya. Kalau nggak tercegah ya pakai air, ini mah darurat ya, dia nggak boleh kena air, sakit panas atau sakit yang kalau kena air makin parah ya. Atau ada terluka ya, luka sobek, luka bacok dan sebagainya, sehingga nggak bisa kena air. Kalau lukanya nggak ada tutup, nggak ditutupi ya, di anggota badannya tidak ada yang tertutupi, maka wajib dia tayamum, maka tayamum aja. Wa ghuslus shahih, dan membasuh yang sehat ya. Tapi kalau dia tidak tercegah, artinya hanya luka saja yang nggak boleh kena air, yang lain mah boleh, maka boleh dua. Boleh tayamum juga, wudhu juga ya. Jadi wudhu dulu, tayamum dulu, baru wudhu. Umpamanya ini dicontohkan untuk orang yang sedang junub ya. Wala tartiba, dan tidak ada tertib bainahuma, antara tayamum dan membasuh yang sehat, lil junubi ya, untuk orang yang junub ya. Jadi kalau junub, kalau dia tercegah menggunakan air, maka wajib tayamum. Tapi kalau tidak tercegah, hanya ada luka saja, umpamanya di tangannya ada sobek ya, ada luka bekas apa yang teklet lah, dagingnya keluar sehingga nggak boleh kena air, maka boleh ya, boleh dua. Satu, dia tayamum, kemudian setelah tayamum dia basuh yang sehat, anggota yang sehat. Kan di anggota tayamum dua, buka sama
wajah. Berarti lukanya di selain muka wajah, di kaki umpamanya, di tangan umpamanya lukanya ya. Maka setelah tayamum muka sama tangan ya, ketika dia boleh menggunakan air, hanya lukanya saja yang nggak boleh, maka yang sehat dibasuh dengan air itu. Jadi nggak usah niat lagi itu mah. Niat pertama tayamum dulu ya. Tayamum dulu, kemudian setelah tayamum rapih tayamum, baru menggunakan air ke bagian anggota tubuh yang sehat, kaki, kepala ya, dan sebagainya ya. Jadi itu bagi orang yang junub, dan itu nggak tertib, boleh nggak tertib, bebas dari mana aja ya. Kalau mandi ini mah bukan urutan dulu, karena tayamumnya tayamum mandi. Kalau dia habis melakukan jima untuk umpamanya setubuh dengan istrinya, maka anggota yang tidak boleh terkena air dia tayamumin ya, dia tayamumin. Setelah tayamumnya selesai, maka anggota badan yang sehatnya baru pakai air. Itu mandinya begitu. Atau wudhunya sama ya, wudhu juga sama. Kemudian amal muhdis, kalau tadi orang junub ya, junub. Sekarang amal muhdis, adapun orang yang hadas, fa innama yatayammamu waqta dukhuli ghuslil udwi. Sama, ketika orang yang hadas punya luka juga, tercegah juga untuk menggunakan air separuh umpamanya ya, tangannya atau mukanya yang nggak bisa kena air, tapi dia hanya punya hadas kecil. Kalau tadi junub, ini hadas kecil. Bagaimana kalau orang yang punya hadas kecil tayamumnya? Fa in amal muhdisu, adapun orang yang punya hadas, fa innama, bahwasanya ya tayammamu tayamum, ia si muhdis orang yang punya hadas, waqta dukhuli ghuslil udwi al-alili, dia tayamum ketika masuk pembasuhan anggota al-alil yang sakitnya, itu anggota tubuhnya yang sakit. Jadi sama, setelah wudhu, setelah dia wudhu kemudian ada anggota badannya yang sakit, maka kalau memang masih bisa kena air, hanya anggota yang lukanya aja yang nggak bisa kena air, tetap normal ya, wudhu seperti biasa, niat. Cuma ketika pas yang sakit ya, anggota badan yang terkena sakit yang nggak boleh kena air, boleh tayamum ya. Waqta duhuli ghuslil udwi, jadi masuk tayamum ketika masuk pembasuhan anggota tubuh yang sakit. Fa'in kana 'alal udwi satirun, maka apabila ada di anggota badan, anggota tubuh yang untuk wudu, satirun penutup ya, fahukmuhu, maka hukumnya mazkurun fi qaulil musannif, akan diterangkan fi qaulil musannif, dalam ucapan ki musannif wa sahibul jabair. Nah, ini keterangan kalau di anggota badan yang terluka pakai satir. Satir itu penutup, atau disebut namanya dalam bahasa Arab jabair atau jabiroh ya. Jadi kalau yang pertama tadi belum pakai apa namanya, gubet-gubet apa namanya, belum dilipat ya, belum ditutup lukanya ya. Jadi itu mah bebas. Kalau yang orang yang junub nggak usah tertib ya, mau dari bawah mau dari atas ya. Yang penting ketika anggota yang mau ditayamumin pakai tayamum debu normal ya. Begitu juga orang yang wudhu, tapi kalau wudhu mah tartib, beda dengan mandi ya. Ya mandi kalau wudhu, ketika ada yang nggak bisa kena air anggota tangan ataupun muka, maka tartib tetap urutan wudhu mah, dari niat, kemudian wajah.
Nah pas anggota yang luka umpamanya di tangan baru tayamum, selanjutnya baru dikasih air. Kalau emang anggota badan yang lain nggak tercegah untuk menggunakan air. Tapi kalau semuanya emang sakit semua parah ya tayamum aja. Nah ini hukum yang sekarang adalah ketika orang itu punya luka kemudian diperban. Tadi jabair itu perban. Wasahibul hukum orang yang tayamum yang punya perban, wasahibul jabair adapun sahibul jabair pengguna perban. Jam'u jabiratin, jabair itu jamaknya kalimat jabirah. Jabirah itu satu perban, jabair itu perban-perban ya. Dalam bahasa Arab begitu. Nah, fa'ilun, mafail. Jadi fa'ilun satu orang satu benda, jabair beberapa benda. Jadi jabair adalah beberapa perban, jamak dari kalimat jabirah bi fathil jim dengan dibaca fathah jimnya ja. Wahia jabirah ini adalah akhsabun, kayu au qasbun, bambu ya. Au qasbun atau bambu ya. Tusawa yang dipasang, watusaddu dan diikat ya kayu dan bambu, ala maudhi'il kasri di tempat yang luka yang patah, liyal tahima supaya menyatu, supaya rapat. Itu namanya jabirah ya, jabair atau perban. Itu kalau di orang patah ya pakai itu kayu atau bambu dilempengin, diikat lagi pakai perban gitu ya, supaya tulang sama dagingnya rapat lagi yang udah pada copot ya. Itu namanya jabair ya. Jadi bagaimana kalau dia punya luka patah tangannya kemudian diikat pakai perban? Cara tayamumnya gimana? Yamsahu 'alaiha bil ma'i. Dia cukup mengusap 'alaiha atas luka yang diperban tadi bil ma'i dengan air. Ini kalau badannya sehat cuma sakit itu aja. In lam yumkinhu naz'uha, jikalau tidak memungkinkan naz'uha mencopot itu jabair perban ya. Li khaufi dororin, karena khawatir bahaya. Bahayanya dibuka belum rapat udah dibuka pecah lagi lukanya itu. Mimma sabak, dari apa-apa sabak yang sudah diterangkan, yang sudah lalu keterangannya. Jadi kalau ada perban maka cukup diusap dengan tangan, dengan air, atau kalau tayamum ya sama diusap. Kalau wudhu pun tayamum mau pakai perban mau kagak diusap. Tapi kalau yang pakai air wudhunya pakai air, ketika dia punya jabair perban cukup yamsahu 'alaiha bil ma', cukup diusap dengan menggunakan air. Ambil usap aja di atas perban tadi. Kalau sekira-kira perban itu nggak bisa dicopot, kalau masih bisa dicopot mah lukanya dicopot aja, perih-perih dikit nggak masalah ya, nggak masalah, yang penting sah wudhunya untuk kesahan. Tapi kalau emang nggak mungkin, lukanya parah kan nggak mungkin, kalau dicopot nempel berantakan dan sebagainya, maka cukup diusap dengan menggunakan air. Seperti halnya dia bertayamum cukup diusap. Kalau tayamum kan bahasanya diusap, kalau air dibasuh bukan diusap. Nah ini karena dia menggunakan jabirah maka diusap dengan air. Wayatayammamu, kemudian kalau dia mau tayamum, wayatayammamu dan tayamum sahibul jabair, orang yang menggunakan perban ini ya, bi wajhihi wayadaihi, di tangan, di wajah, wayadaihi dan di kedua tangannya, kama sabak, sebagaimana keterangan yang telah lalu ya. Jadi tayamumah mau lukanya di mana
di wajah sama kedua tangan sebagaimana yang sudah diterangkan ya. Kalau dia walaupun dia di bawah di kaki umpamanya lukanya tapi terhalang untuk menggunakan air boleh tayamum. Tapi kalau boleh nggak ngaruh kena air juga boleh wudu, tapi ketika yang menggunakan perban itu cukup yang sahu alaiha bilmai, cukup diusap dengan menggunakan air sebagaimana kita pakai sepatu khuf gitu ya, sepatu khuf diusap juga, cuman ada beberapa syarat untuk memakai sepatu khuf. Sama ini juga ada syaratnya ya. Ketika dia menggunakan perban ada syaratnya ketika dia mengusap lukanya yang diperban tadi ya. Wa yusalli wala i'adata alaihi, dan dia setelah mengusap ya, yang luka dengan air yang diperban tadi, lukanya yang diperban ketika wudu hanya diusap dengan air. Wa yusalli, kemudian dia sholat, wala i'adata, dan tidak usah mengulang alaihi atas siman, dan tidak usah mengulang sholatnya alaihi atas siman, orang yang punya luka tadi. In kana, apabila wadmuha, ketika meletakkan al-jabair perban, ketika dia melipat perbannya ala tuhrin, dalam keadaan suci. Nah, itu syaratnya. Yang pertama sah sholatnya, kemudian tidak usah diulang ketika selesai sholat, atau ketika kalau dia tayamum ketika sudah ada air, atau udah ada air tapi ada air wudunya pakai air cuman dia belum sehat ya. Itu nggak usah diulang. Tapi kalau ketika memakai perbannya tidak dalam keadaan suci, maka dia wajib mengulang sholatnya itu. Tapi jadi sholatnya apa? Bukan gak sah, nggak sah, cuman sholatnya hanya dihormati waktu, untuk menghormat waktu saja. Sholatnya nggak sah, bukan nggak sah, itu mah darurat, sholat tetap sah, cuman nggak sempurna. Kenapa? Ketika dia memakai jabair tidak dalam keadaan suci ya, anggota lukanya itu belum dibasuh dengan suci, udah ditutup. Makanya kalau punya luka sobek, luka apa, kalau mau dihasaplas atau bulu ikat, wudu dulu. Wudu dulu. Ketika kita batal nanti, kemudian mau wudu lagi nggak usah dicopot. Itu maksudnya tadi sini ya. Jadi meletakkan perban itu luka kita dalam keadaan suci. Artinya kita ketika perban udah wudu. Nah ketika batal mau perban lagi nggak usah, mau wudu lagi nggak usah dibuka. Itu maksud in kana wadmuha ala tuhrin ya. Jikalau dia meletakkan perbannya tadi dalam keadaan suci. Itu ulang sholatnya kodok kan? Kodok, ya, ulang sholatnya kodok. Wakanat fi ghairi a'dha'it tayammum. Wakanat, dan ada ia jabair fi ghairi a'dha'it tayammum, di selain anggota tayamum. Dan perban ini ada di selain anggota tayamum, artinya di kaki atau di mana, di atas siku umpamanya ya. Wala wa illa a'adu, jadi dan perban ini paling enggak selain anggota tayamum ya. Wa illa ay wa illam yad'uha, apabila dia meletakkan, tidak meletakkan jabair dalam keadaan suci, a'ada, maka orang yang tadi yang luka tadi a'ada mengulangi sholatnya. Ini kalau di ini banyak panjang ini nahu. Ini wa ila asalnya ay wa in lam yu'idu, wa in lam yakun wad'uha, itu kalau dia salin. Wa illa ay wa in lam yakun wad'uha
ada. Jikalau dia tidak meletakkannya dalam keadaan suci, ada, maka dia mengulangi sholatnya. Wa hadza ma qalahu Nawawi, dan inilah yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi fi Raudhah dalam kitab Raudhah. Lakinnahu, akan tetapi Imam Nawawi qala berkata juga fil Majmu' dalam kitab Majmu', inna itlaqul jumhur, sesungguhnya mutlak seluruh jumhur barisan para ulama yang tadi menerapkan adamal farqi, tidak adanya perbedaan ai baina a'dha'i tayammum wa ghairiha, baik itu luka ada di anggota tayamum wa ghairiha, dan di selain anggota tayamum. Jadi luka mah di mana aja ya. Kalau tadi wakanat fi ghairi a'dha'i tayamum, luka harus di selain anggota tayamum. Tapi kata Imam Nawawi dalam beberapa kitabnya, enggak ngaruh luka mah di mana aja ya. Mau di kepala mau di lain anggota tayamum tetap sah ya. Tetap sah aja. Makanya tergantung orangnya nanti, kalau dia bisa menggunakan air ya menggunakan air, ketika lukanya menggunakan tanah tayamum kalau nggak pakai perban ya. Tapi kalau pakai perban tetap pakai air, cuman diusap. Nah, cuman caranya sebelum memerban ya, sebelum meletakkan perban di tempat yang luka harus dalam keadaan suci. Ketika dalam keadaan suci batal, kemudian dia wudhu, dia sholat, maka tidak usah mengulang sholatnya lagi. Tapi ketika dia meletakkan perbannya tidak dalam keadaan suci, kemudian dia wudhu, dia sholat, maka sholatnya nanti harus diulang sholatnya. Kenapa? Karena nggak sah. Kenapa? Ketika meletakkan perban dia dalam keadaan hadas gitu. Jadi bersuci dulu. Makanya sebelum ngikat hansaplas apapun itulah ya, yang menghalangi anggota wudhu, hendaknya kalau emang nggak bisa dibuka ya paling nggak wudhu dulu dalam keadaan suci. Jadi ketika nanti mau batal kemudian wudhu lagi, sah sholatnya. Kemudian wa yustaratu, disyaratkan fil jabirah, di dalam perban ini, Allah ta'khudha, agar tidak menutupi minas sahih, dari anggota yang sehat, illa, kecuali ma, sesuatu labuda yang wajib, minhu, dari sesuatu tadi, lil istimsak, untuk pegangan. Jadi di dalam memakai perban tidak boleh menutupi anggota yang sehat, illa, kecuali ya, kecuali malabuda, ada sesuatu labuda yang wajib ya, lil istimsak, untuk memegang, kecuali emang gubetnya perlu pegangan. Artinya kalau dilipet di luka dong nggak bisa, nggak nempel, harus kayak bambu kan nggak mungkin, harus dilebihin buat ikat. Kalau bambu nggak dilebihin, pas yang sakit tuh nggak sakit ini ikatnya ya. Lempongan dong ya, itu mah harus dilebihin ya. Itu mah kecuali luka yang cuma kayak saplas gitu. Tapi kalau yang membuat ngikat ya harus dilebihin, itu mah nggak masalah ya. Walaupun lebih anggota yang sehatnya kena tertutup, karena untuk mengikat ya, melindungi yang luka tadi. Nggak mungkin kalau merban itu yang pakai kayu dipas ya, ukuran kayunya pas luka ya, bagaimana ngikatnya ya sakit ya, nggak bisa kencang ya, kecuali itu ya. Kalau buat pegangan boleh. Wal lusuk, dan yang ditempelkan pada luka. Lusuk itu lasiko, lusuk ketemu atau nempel ya, kayak hansaplas atau perban doang lah, luka-luka kecil itu
Itu mah cukup ya, jangan mengenai anggota yang sehat, cukup yang sakit aja ya. Kalau merbannya pakai lusuk yang ditempelin doang ya, kayak hansaplas atau perban doang, nggak ada untuk mengikat kan itu mah. Kalau yang pakai bambu kan dia harus ngikat ya, tapi kecuali yang nggak diikat, cuma luka dikit kecil, pakai hansaplas umpamanya nggak perlu ikat ya, itu harus nggak boleh menutupi anggota yang sehat, cukup yang luka aja. Kemudian wal asobah, asobah adalah yang diikat pada luka. Nah, yang diikat pada luka ini boleh ketika perlu untuk diperlukan untuk mengikat ya, karena kalau diikat yang luka aja nggak mungkin sakit pasti, makanya dilebihin ya ke tempat yang agak sehat dikit untuk mengikat lukanya ya. Namanya asobah, pengikat. Kemudian wal marham, marham itu sesuatu yang obat yang ditaburkan, wanahwiha, dan seumpamanya marham, alal jurhi, di atas luka ya, kal jabiroh, seperti diperban ya. Jadi ada 3 macam ya. Ada namanya jabiroh, ada 3 macam. Ada lusuk yang cuma ditempel doang ya, seperti hansaplas. Ada asobah, isobah, bukan asobah, isobah yang diikat, yang pakai kayu kemudian diikat, digubet ya. Kemudian yang terakhir marham, marham itu obat yang ditaburkan di atas luka yang sakit ya. Itu jadi kalau yang orang bersuci punya jabiroh ya, punya jabiroh ini kebagi 3, baik yang diikat, digubet, kemudian cuma ditempelin doang kayak hansaplas, kemudian ditaburkan obat seperti kapsul dan sebagainya, maka cara wudunya seperti tadi ya. Jadi yang luka hanya diusap saja, cuman ketika mengusap, meletakkan ma'aisobah, marham, yang jabiroh yang 3 lagi, hendaknya dalam keadaan suci. Wa illa, kalau tidak dalam keadaan suci, maka dia harus mengulang sholatnya. Kenapa? Karena ada anggota wudhu yang tidak terkena basuhan atau usapan ketika berwudhu. Sah sholatnya, sah, cuman tidak sempurna ya. Jadi sholatnya kata ulama lihurmatil wakti, tetap enggak dosa ya, tetap sholat wajib karena menghormati waktu. Tetapi ketika sudah sembuh nanti ya, bagi yang jabairnya tidak dalam keadaan suci, maka harus mengulang sholatnya dengan niat qadha, tetap qadha. Wayat tayammamu, kemudian orang bertayamum likulli faridotin, untuk setiap fardu ya. Wa manzuratin, dan ibadah nazar. Fala yujma'u baina sholatai fardin bitayammumin wahidin. Jadi tayamum hanya dikhususkan untuk sekali sholat fardu ya. Nggak bisa nih habis sholat zuhur tayamumnya belum batang lanjut ke asar, nggak bisa. Tayamum mah sekali pakai, beda dengan wudu ya. Wudu mah seminggu belum batal masih bisa sholat terus, nggak usah wudu lagi. Tapi untuk tayamum sekali saja ya, sekali fardu, 1 kali fardu, 1 kali tayamum ya. Mau tayamum zuhur kemudian masuk waktu asar tayamum lagi ya, nggak bisa dipakai 2 kali walaupun belum batal. Kemudian wa manturatin, untuk sholat yang nazar, sama 1 kali nazar. Sholat apa umpamanya, saya kalau lulus pengen sholat duha 1 minggu umpamanya, itu nazar. Maka setiap dia 1 sholat 1 tayamum, karena sholat sunnahnya juga sudah jadi sholat wajib, bukan sholat sunnah lagi karena dinazarkan tadi.
Fala yajma'u baina sholatai fardin bitayammumin wahidin. Maka tidaklah boleh orang yang tayamum itu menggabungkan dua sholat fardu dengan satu tayamum, bitayammumin wahidin. Jadi satu kali tayamum dipakai buat dua sholat, ya, Zuhur sama Asar, maghrib, ya, sama Isya umpamanya, nggak boleh. Ya, tayamum khusus satu kali pakai, ya, satu kali sholat, satu kali tayamum. Wala baina tawafaini, dan juga nggak boleh dipakai dua tawaf. Ya. Jadi kalau 7 kali tawaf, 7 kali tayamum, bang di sana. Kalau di Makkah lagi musim pailit, umpamanya nggak ada kering, nggak ada air, maka satu kali tawaf, satu kali tayamum, satu kali putaran. Kan tawaf 7 kali putaran. Tayamum lagi. Jadi wala tidak boleh menggabung antara dua tawaf, tawaf pertama, tawaf kedua, sampai 7 kali. Ya. Jadi satu kali tawaf, tayamum, satu kali tawaf, tayamum. Tanyain orang musab tembok mulu. Ya, itulah tayamum. Karena tayamum bukan untuk menghilangkan hadas. Ya. Tayamum bukan menghilangkan hadas, dia listibahati sholah, untuk memperbolehkan pekerjaan-pekerjaan yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah, seperti sholat. Ya. Sholat, mau apa lagi? Ya sholat. Yang wajib pakai tayamum, baca Quran dan sebagainya. Dia tidak menghilangkan najis, tidak menghilangkan hadas. Ya, karena darurat, ya nggak mungkin daripada enggak sholat, makanya diperintahkan untuk tayamum. Itu mah syarat doang untuk dibolehkannya kita sholat, baca Quran, ya, ngaji dan sebagainya. Jadi tayamum itu bukan untuk menghilangkan hadas. Wala baina sholatin wa tawafin, juga nggak boleh dipakai tayamum antara sholat dengan tawaf. Ya, setelah sholat ya tawaf, nggak boleh. Habis sholat mau tawaf ya tawaf, tayamum lagi. Wala baina jum'atin wa khutbataiha, dan tidak boleh digunakan tayamum itu antara Jumat dan kedua khutbahnya. Jadi habis sholat Jumat, habis khutbah, ya tayamum lagi ketika mau sholat Jumat. Iya, itu tayamum. Ya. Jadi nggak boleh digabungin antara sholat dengan kedua khutbahnya. Jadi setelah khutbah, ya mau melaksanakan sholat yang 2 rakaat, sholat Jumat, maka tayamum. Itu tayamum. Hah? Dapat banyak wajib ya. Iya. Khutbah itu kan pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Itu kalau keterangannya begitu, ya. Makanya dalam khutbah kagak sah ngomong ini, ngomong itu, main apa. Ya, harus diam dengerin khutbah, kecuali ketiduran beda. Tapi kalau khutbah tangannya kemana, ya mainin batu, itu pakot lagu, ya sia-sia Jumatnya ketika khutbah, ya tidak mendengarkan khotib. Kemudian walil mar'ati, untuk seorang perempuan idza tayammamat, untuk ketika dia tayamum, apabila dia tayamum, litamkinil halil, untuk apa namanya tamkin itu, kalau disuruh laki apa namanya, mau berhubungan, ya. Untuk berhubungan dengan halil itu yang halal untuk perempuan. Kalau untuk perempuan ke laki, halilah, dari perempuan ke laki halal. Jadi untuk melayani, maksudnya litamkinil halil, apabila perempuan tayamum, litamkinil halil, untuk melayani halil suaminya, ya, orang yang halal baginya, maksudnya. Antab alahu miraran, boleh dia melakukan berkali-kali, ya, dengan satu tayamum. Kemudian watajma'u bainahu, dan dia boleh menggabung antara tayamumnya wa bainas shalah, dan di antara sholat. Jadi kalau perempuan tayamum, ya, untuk apa namanya melayani suami, boleh
dia melakukan berkali-kali melayani suami, kemudian setelah itu dia sholat. Ini bagi orang perempuan yang habis head, umpamanya habis head kan kalau head mandi dulu, gitu ya, sebelum dia melaksanakan melayani suami atau sholat. Gitu. Ketika dia telah head, kemudian dia tayamum. Nah, ketika tayamum, sholat dulu, sholat, kemudian langsung melayani suaminya. Itu boleh begitu. Ya, tapi jangan melayani suami dulu baru sholat. Sholat dulu baru melayani suami. Mandi dulu. Tapi itu boleh digabung saja, tapi sholat dulu. Ya kan orang kalau haid harus mandi dulu. Ya, mau hubungan apapun, mau sholat, mau hubungan, mandi dulu. Nah, untuk khusus tayamum, ketika rapi haid umpamanya dia tayamum kemudian sholat kemudian melayani suami, jangan dibalik. Jangan setelah dia tayamum melayani suami dulu baru sholat, salah itu mah. Ya, yang boleh habis tayamum kemudian sholat baru melayani suami. Antap kalau gitu berkali-kali boleh, bebas sepuasnya. Kalau boleh dibalik Ustaz, malam-malam pakai begitu kan, nggak pakai mandi enak. Imamnya lain ya. Ya, boleh menggabungkan antara melayani suami dengan sholat. Bidzalika tayamum, dengan itu satu kali tayamum. Wa qauluhu, dan ucapan ki musannif, wa yusolli bitayammumin wahidin, dan boleh sholat seseorang bitayammumin wahidin dengan satu tayamum, masya'a, sekarapnya, sekehendaknya, minan nawafili, daripada sholat sunnah. Beda khusus sholat sunnah ya. Kalau sholat sunnah boleh beberapa kali, umpamanya duha 8 rakaat boleh, satu sekali tayamum ya, jadi 2 rakaat nggak usah tayamum, langsung aja. Kalau sholatnya sholat sunnah, wa yusolli, dan boleh sholat dengan satu tayamum, masya'a, sekehendaknya, minan nawafil, dari sholat sunnah. Kalau dari isya ke tarawih, Isya ke tarawih, iya, isya kan sholat wajibnya. Itu tayamum lagi ke tarawihnya, ke tayamum lagi atau? nggak, udah dipakai isya ya, kecuali khusus tarawih aja ya, itu udah dipakai isya, maka tayamum lagi ketika akan melaksanakan tarawih. Jadi khusus setelah sholat, jadi dia gugur setelah satu kali digunakan kewajiban, gugur. Kalau ba'diyah qabliyah? Ba'diyah qabliyah, iya, tapi setelah sholatnya tayamum dulu, sholat wajibnya tayamum lagi. Qabliyah tayamum. Mau sholat sunnah lagi nggak masalah, yang penting sholatnya sholat sunnah. Sama imamnya kan. Sebelum ba'diyah udah ada fardu dulu. Iya, maksudnya setelah qobliyah, maksudnya berarti kan tayamum lagi kalau gitu kan gitu. Sama kayak taraweh kuitir nih kan gitu ya. Kalau taraweh kuitir mah boleh ya sekaligus ya dalam satu tayamum itu. Dari tarawih boleh karena sunnah semua ngerente. Tapi kalau dipakai satu yang wajib, udah gugur tayamumnya. Berarti ba'diyahnya gugur. Gugur tayamum lagi. Kecuali habis ba'diyah mau sunnah lagi yang lain. Sholat habis ba'diyah, sholat sunnah apa? Sunnah tahiyat, sunnah wudu, sunnah apa? Boleh ya. Tapi kalau dipakai satu yang wajib ya, maka gugur. Dia harus melaksanakan tayamum lagi. Ya. Wa yusalli bi tayammumin wahidin masya min nawafil sakitun min ba'di nusahil matni. Sebagian kitab ini tidak tertulis ya. Min ba'di nusahil matni, di sebagian matan. Sebagian kitab tidak tertulis, yang ini mah ya, hanya yang lain aja. Cuma di Pondok Qorib ini ada. Di kitab yang lain sakitun, gugur ya, kagak tertulis kalimat wa yusolli bitayammumin wahidin masya'a min nawafil. Di kitab-kitab umumnya yang lain tertulis semuanya kecuali ini, itu aja. Tapi ini bisa dipakai juga ya.
Faslun fi bayanin najasat wa izalatiha. Wallahu a'lam bishawab. Man, mau nanya lagi. Tadi itu solusi bang, kalau boleh dibalik. Berarti kalau orang yang dirawat di rumah sakit itu udah pasti harus berdoa itu Ustaz ya. Karena infus juga kan nggak bisa juga ya. Iya. Pokoknya sholat tetap sholat, dihormati waktu itu aja. Sholat mah jangan ditinggalin, pokoknya dalam keadaan hadas kayak apa, udah waktu mepet udah mau habis sholat aja. Ya, dihormati waktu untuk menghormati waktu. Itu. Jadi setelahnya sudah sempurna, kita udah enak, baru dikodok. Dihormati waktunya kan, misalkan zuhur jam 12 gitu kan. 12 itu waktu. Kita sholat melewati karena tidak bisa wudhu dalam kendaraan. Sampai tiba di lokasi waktu zuhur belum habis, masih ada waktu zuhur. Itu kita kerjakan sholat atau kodok niatnya atau Masih ada waktu ya kerjain lah. kerjain ya? Iya. Kecuali waktunya udah habis. Ya, waktu zuhur ya sampai asar kan. Gitu. Sampai asar adzan itu habis waktu zuhur baru. Ya. Kecuali waktu yang ada ikhtilaf cuma maghrib doang. Yang lainnya waktu itu sampai ketemu adzan baru habis, kecuali waktu maghrib. Ya, maghrib sama subuh lah. Subuh isyraq lah ketahuan. Tapi kalau maghrib ada dua waktu. Ya. Ada kaul jadid, ada kaul qadim. Kalau kaul qadim waktunya sampai ketemu adzan isya. Kalau kaul jadid waktunya itu kira-kira 25 menit. Ya. Dari orang mandi, enggak. Perbandingannya mandi, pakai baju, wudu, sholat sunnah, sholat 5 rakaat. Perbandingannya itu kira-kira berapa kalau diwaktuin? Ya kira-kira 20-30 menit lah habis. Itu kaul jadid. Tapi kaul qadim sampai datangnya adzan isya. Kita pakai yang mana? Ya ente bebas mau pakai yang mana. Enak mah kalau qadim ngerokok dulu kalau berpuasa ya 2 batang aja cukup. Cintain. Rokok dulu Samsung, tahu sendiri Samsung. Ente pernah sholat di Cilongok? Sholat maghrib pernah kan? Pernah. Wah itu kalau qadim makanya itu. Lama bener berkomat gak kelar-kelar. Komat nggak jalan. Lah, wah perlu jalan. Lah nungguin mau sholat penuh baru komat. Di roller udah rapi, udah berubah. Pulang. Lu tuh ngelamun. Nah itu boleh mah. 2 kali kita Tapi maghrib ada yang Cilongok. pakai kalau jadi itu ada yang pakai Ustaz. Ini Ada. Yang pakai ada. Ulama-ulama Ada ya, tuh. baru-baru dah. Sholat topik dipakai. Kopi mau jam 5 ya udah selawatan. Kopi pakai apa? Mau bikin kopi? Waduh kaget. Yang kopi dulu itu. Ah, ngopi Dia udah akal. Makanya. Kita tersinggung kalau diakal kita tersinggung. Bulu. 9 ya. Kode. Kurang tidur. Kode. Celana masih panjang nih. Nyambung-nyambungin. Iya. Masih ngebut. 69 rasa wasa bangun 73 Abdul. Wasalis wasabun. 69. 69. 73. Ente mah cabang iman itu halamannya bang. Tadi udah bener tuh. Dia bikin orang kene apa? ini beda jadi Jadi imamnya beda. dia imamnya emang sendiri beda imam beda Sama mabuk juga. tentang gembira dari wasa bangun Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu wasabun imaqatul adha mi'anit tariq. Awsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Hurairah faqala ya Aba Hurairah la tu'zi al-muslimina
innahu man adza al-muslimina fi tariqihim dammahul muslimuna wal malaikatu jami'an. Wasalis wasabaun, dan adapun cabang iman yang ke-73, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan al-adza yang menyakiti atau yang membahayakan anil tariq dari jalan. Jadi menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan atau menyakiti seseorang atau kita anil tariq, itu bagian dari iman. Ada batu di pinggir jalan, kalau kira-kira dilindas ban bakal mental, kan bahaya kena orang, kita buang. Itu bagian dari iman, kita punya iman kuat ya. Atau ada kulit pisang di pinggir jalan, di tengah jalan, kalau orang lewat injek pasti meleset ya. Kira-kira kalau diinjek jatuh, kita singkirin. Nah itu kita bagian dari iman. Itu kulitnya mah. Kalau pisangnya mah dosa itu. Ada duit sedekah di jalan ini gimana? Kantongin betul. Beritain musola si Mamun. Ya, itu bagian iman tuh, jangan salah tuh. Kelihatannya enteng ya, kelihatannya kecil ya. Tapi bagian dari keimanan kita. Karena apa? Itu bisa menyelamatkan seseorang ya. Ketika orang kepentalan batu kan bahaya, bisa masuk ke rumah sakit, keluar dana banyak. Nah dengan kita menyingkirkan itu, menolong orang ya dari bahaya tadi, harus jajan keluar duit, harusnya ke rumah sakit, nggak jadi. Itu ya. Jadi bagian dari cabang iman yang ke-73. Wah, kita kalau itu nempel nih cabang iman yang ke-73 ya. Ada duri, jalan sapuin, bersihin biar orang nyaman. Nah itu ya, berarti iman kita yang ke-73 mantap. Ausa, wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah kepada Abu Hurairah. Faqala, maka berkata Rasul atau wasiat Rasul, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, la tu'zi al-muslimin, janganlah kamu membahayakan atau menyakiti al-muslimina, akan orang-orang Islam, fi tariqihim, di jalan-jalan mereka. Fa innahu, maka sesungguhnya muslim, fa innahu, maka sesungguhnya seseorang, man ada, yang menyakiti al-muslimina, orang-orang Islam, fi tariqihim, di jalan mereka, zammahu, mencela akan orang tadi yang menyakiti al-muslimuna, akan orang-orang Islam, wal malaikatu, dan malaikat, jami'an, semuanya. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, idza mararta, apabila kamu lewat, ala adza, kemudian ada yang membahayakan, fit thariq, di dalam jalan, di jalanan. Pagot tahu, maka benamkanlah atau tutuplah biturab, dengan tanah. Yasturillah, maka menutupi Allah alaika, kepadamu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, la tu'dil muslimin, jangan kau menyakiti orang-orang Islam, fi tariqihim, di jalan mereka ya. Mereka sedang dalam perjalanan menuju kemana ya, menuntut ilmu, ke pasar, kemana, jangan sakiti mereka di perjalanan mereka. Fa innahu, maka orang yang menyakiti orang muslim, fi tariqihim, di jalan-jalan mereka, zammahul muslimin, maka orang-orang muslim akan melaknat, menyacat, wal malaikah, dan para malaikat, jami'an, semuanya ya. Jadi kalau kita jahat sama orang yang sedang bepergian kemanapun itu, kita jahat ya, dengan menyakiti mereka supaya nggak jadi, supaya celaka di jalanannya, maka malaikat dan orang-orang Islam zammah
mencela, melaknat orang yang menyakiti orang-orang muslim yang dalam perjalanannya. Jadi bukan menunjukkan, bukannya menolong, bukannya melancarkan orang untuk sampai ke tujuannya, kita malah menghentikannya ya supaya dia gagal, supaya dia segala macam. Orang mau ngelamar kerja supaya gagal ya di jalannya, ya dihalang-halangi supaya telat dan sebagainya. Nah, orang yang seperti itu ya maka dicacat, dilaknat malaikat serta orang-orang Islam semuanya, jami'an, semua malaikat, semua orang muslim melaknat orang yang menyakiti sesama muslim, orang muslim yang hendak ya melaksanakan perjalanan, yang sedang melaksanakan perjalanan. Dan kita menggagalkan orang yang ingin menggagalkan atau menyakiti mereka dalam perjalanan ya, maka wal malaikah al muslimun wal malaikah zamma, kita dicacat, dihina, dilaknat oleh malaikat serta orang-orang Islam. Itu. Jadi kalau ada orang mau paling enggak, kalau nggak mau nolong ya diam. Tapi kalau menolong ya paling enggak beri mereka supaya cepat sampai tujuan, selamat di perjalanannya. Ya kalau menolong anterin lebih bagus biar cepet. Ya kalau nggak mau nolongin ya jangan nyakitin, diamin aja udah. Itu paling enggak ya. Jangan sampai kita menghalangi tujuan mereka di dalam perjalanannya, memperlambat dan sebagainya supaya mereka gagal. Kemudian ya Aba Hurairah, idza mararta, jikalau kamu lewat ala adza, ada sesuatu yang berbahaya bitariq, di jalanan, faghattahu biturab, maka benamkanlah jalanan itu, benamkan, maka timbunlah, tutuplah sesuatu yang membahayakan tadi biturab, dengan tanah. Ketika kamu melakukan itu yasturillah, maka Allah akan menutup aibmu, alaika, atas aibmu, yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi kalau tadi kita ya di jalan menemukan apa tadi, kayak paku, beling, pendem, pendem uruk supaya tidak membahayakan orang lewat. Ada beling, ya kalau nggak mau diuruk buang, jangan supaya ada di jalanan, supaya tidak mengena orang yang jalan. Atau paku ya. Bukan nyebar paku, sila itu mas. Enggak juga. Boleh ya. Pahalnya dapat duit. Ya bukan nyebar paku, tapi membenamkan paku yang ada di jalan. Jadi sesuatu yang kira-kira di jalan membahayakan saudara kita, maka kita buang atau kita benamkan. Ketika kita lakukan itu, yasturillahu alaika yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aib kita yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Masya Allah ya, aib-aib kita ditutup ya, ketika kita menyelamatkan sesama muslim dari sesuatu yang membahayakan. Kemudian ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, idza arsadta a'ma, jikalau kamu menunjukkan ya, a'ma, orang yang buta, fakhudh, maka ambillah yadahu, tangan orang yang buta tadi, al yusra, yang kiri, biyadikal yumna, dengan tanganmu yang kanan. Fa innaha shadaqatun, maka sesungguhnya itu adalah sedekah. Ya Aba Hurairah, man masya a'ma mailan, wahai Abu Hurairah, man, siapa orang masya yang berjalan, ma'a'ma, bersama orang yang buta, mailan, 1 kilo, 1 mil, yusaddiduhu, kemudian orang itu menunjukkan atau mengarahkan orang yang a'ma, yang buta, kana lahu, maka ada lahu, bagi orang yang menunjukkan tadi, mengarahkan tadi, bikulli dhira'in, di setiap-tiap hasta, minal mail, dari 1
kilonya asyru hasanatin akan 10 kebaikan. Ya. Jadi kalau seseorang menuntun orang yang buta, ya, kalau nuntun orang buta, kata Rasul kepada Abu Hurairah, ambil tangan kirinya dengan tangan kananmu. Gitu. Tangan kiri orang yang buta, ambil dengan tangan kanan kita, ya, untuk dituntun. Fa innaha shadaqatun, itu ganjarannya udah jatuhnya udah shadaqatun, sedekah. Jadi menuntun orang buta untuk kita tunjukkan jalan, shadaqatun adalah sedekah. Kemudian selain itu ketika dia tuntun, kemudian dia jalan sama orang buta tadi, ya, dengan menuntun tangannya dia berjalan sejauh 1 mil 1 kilo, ya, yusaddiduhu, dengan mengarahkan jalan bagi orang yang buta, maka orang yang mengarahkan jalan kepada orang yang buta tadi bikulli dzira'in, di setiap 1 dzira', 1 hasta, ya, 1 hasta itu 1 lengkah lah taruh, ya, 1 langkah, ya, dari 1 mil asyru hasanatin akan 10 kebaikan. 1 dzira' dari 1 mil berapa kebaikan coba? 1 kilo berapa meter, Pak? 1000 meter. Nyari ini, kita buat nyari duit orang buta gitu, muter kita. Gojek. Enggak, jadi benar-benar dituntun. Cuma suruh minta-minta. Oh. Benar dituntun. Ada yang kita. Ya, itu mah kuli yang nuntunnya itu mah bisnis urusannya, kan tolong menolong, ya, beda. Seharian muter-muter, Pendapatannya lebih gede. muter-muter seharian. Menang kombean ini mah. Yang itu mah wallahu a'lam. Boleh cobain. Nggak masuk kategorinya ke sini tuh mah, ya. Yang ini jadi yang Udah ada calon. Ada kayak gitu itu. Apa? Waktu saya ngojek itu dapat orang buta. Waktu gojek dari pasar Kemiri itu sampai dia ke rumahnya kemana gitu ya. Ada kayak gitu. Ngojek, waktu ngojek. Dapat kan ya? Cuman yang pesen anaknya, kita tolong nih. Iya, makanya gimana cara dia mesennya tadi mikirnya begitu, gimana dia mesennya ya? Sering. berarti Pastinya. dipesenin. Iya. Pesenin ternyata. Pakai aplikasi. Jadi anterin Pak, kalau alamatin udah kita tenteng. Tapi dibayar loh. Ya dibayar sama anaknya. Hilang solakonya. Iya. Kalau mau dapat 1 mil 1 dzira', 1 kebaikan ya Jangan ambil ya. Ya, Gratis. gratisin. Insya Allah dapat 1 dari 1 kilo, ya, 1000 kebaikan. Ya taruhlah 1 langkahnya. Misalkan anak nggak mati depan nggak apa-apa. Bapaknya itu gimana? Terima aja. Ya terima, rezeki mah jangan Bayarnya ditolak. pakai OPPO, nggak bisa kan udah masuk, bisa ditolak. Itu bayarnya pakai OPPO. Kan itu Gopay, jadi Gopay. tuntun, bukan pakai motor. Kalau kayak itu motornya tinggal 1 mil, buat tuntun dia. Selakonya buat motor bukan buat orangnya. Rumahnya di wadah, saya anterin dari sini turunin. 1 mil motor tinggal. Kayak lagi bonceng itu pegangin aja tangannya. Iya bener kan. Oh iya, gasnya tangan kanan kita. Tangan kiri kita ngelepirin ke kanan begini. Gasa pindahin, gasa pindahin ke kiri. Ya, jadi gitu caranya kalau mau kita dapat sedekah, ya, bernilai sedekah menggandeng orang buta, tangannya yang kanan, tangannya yang kiri kita gandeng dengan tangan kita yang kanan untuk dituntun untuk menuju ke satu tempat. Fa innaha shadaqatun, maka orang yang melakukan itu adalah sedekah. Kemudian dia berjalan jauh sampai 1 kilo, dia tuntun, dia arahkan. Tapi di sini nggak ada ya. Yang tuntun tuh yang pertama, ini beda. Yang kedua mah mau dituntun mau kagak, ya
nggak ada urusan tadi. Kalau yang kedua ya Abu Hurairah, man masya, orang yang jalan bersama orang buta, samaan, jadi nggak ada urusan tuntun menuntut. Kalau tuntun menuntut tadi, ini yang kedua, jalan bersama orang yang buta sebanyak 1 kilo, yusaddiduhu, diarahkan. Artinya mau dituntun mau enggak, pokoknya dia arahkan itu orang buta, maka pahalanya kana lahu bikulli dhira'in minal mail asyru hasanat. Maka pahalanya sama dengan di setiap 1 hasta minal mail dari 1000 kilo, minal mail dari 1 kilo, asyru hasanatin 10 kebaikan. Itu yang kedua. Jadi hanya mengarahkan untuk dia sampai ke tempat. Ketika itu jauhnya 1 kilo atau 1000 meter, maka di setiap hasta, ya hasta itu taruhlah 1/2 meter kali ya, 40 ah tengah ya, iya 1/2 meter. Setelah kamu ada yang melangkahnya rempah juga orang ini kalau pakainya panjang. jadi 1000 dikali 2 ya. Iya 1000 dikali 2. Pakai motor boleh, itu Jadi- berjalan. Nah, itu masuk tuh ya. Masuk pakai motor ya. Tapi udah dibayar gimana? Kayaknya ini ntar kasih lagi. Si gua maksudnya. Jadi hanya mengarahkan saja sampai dia sampai tempat, masuk nih kategori ojek bisa ini. Ya. Ya, masuk. Ya, Ya. balikin. Itu kan dikatakan mengarahkan. Iya. Dia kan yang ngarahin Google Map. Berarti Google yang Google yang dapat. Dia ngarahin Google. Aduh, susah amat sih manusia. Ini yang bener gimana nih? Apa tadi? Gue gak dapet lagi aja katanya. Gimana terus aja dah. Ya, jadi itu terakhir. Ya, ini mau jadi Ah. tukang ojek. Aja. Motornya sih masuk surga. Ya, jadi man masa a'ma, sekali lagi orang yang berjalan bersama orang yang buta mailan 1 kilo kemudian diarahkan, maka kana lahu bikulli dhira'in, maka ada bagi orang yang mengarahkan tadi pahalanya setiap 1 hasta dari 1 kilo asyru hasanatin 10 kebaikan. Warabi was-sab'un wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن